Baik, selamat pagi untuk adik-adik kita semua. Hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita yang sebelumnya, yaitu tentang pemeliharaan mesin. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, kita memasuki pelajaran kita. Untuk adik-adik semua dalam keadaan sehat kan? Lumayan sehat. Anggi bagaimana? Sehat? Sehat, Pak. Baik. Bagus, kalau begitu kita masuki pelajaran kita tentang pemeliharaan mesin. Sebelum memasuki materi kita, saya ingin bertanya, apakah mahasiswa ada yang memahami tentang materi pemeliharaan mesin? Apakah pemeliharaan mesin itu termasuk servis berkala, Pak? Baik, terima kasih Saudara Rijen. Pemeliharaan mesin itu termasuk ke perawatan berkala. Kenapa? Karena di situ kita akan meminimalisir kerusakan-kerusakan yang terjadi pada mesin. Oke, untuk memperdalam materi kita, saya akan share materi kita pada hari ini. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, kita akan membahas materi tentang pemeliharaan mesin. Kita mulai dari awal tentang pengertian perawatan dan perbaikan mesin. Pengertian dan perawatan mesin ataupun maintenance itu sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan untuk memelihara atau menjaga fasilitas atau peralatan pabrik dan mengadakan kegiatan pemeliharaan, perbaikan, penyesuaian, maupun penggantian sebagian peralatan yang diperlukan agar sarana fasilitas pada kondisi yang diharapkan selalu dalam kondisi siap. Nah, ini seperti yang dipertanyakan tadi oleh adik kita Rijen. Nah, ini dia Jen, tentang perawatan mesin ataupun maintenance tadi. Ini termasuk kepada pemeliharaan mesin. Bagian dari pemeliharaan mesin. Mengapa? Karena pemeliharaan itu termasuk dalam perawatan perbaikan mesin. Tujuannya itu sama-sama untuk meminimalisir kerusakan yang akan terjadi. Tujuan dari perawatan dan pemeliharaan mesin. Yang pertama, memperpanjang usia kegunaan aset. Ini tentu penting di negara berkembang karena kurangnya sumber daya modal untuk penggantian suku cadang. Karena kita tahu sendiri suku cadang pada kendaraan itu cukup mahal. Kemudian menjamin keselamatan orang yang menggunakan sarana tersebut. Yap, ini benar. Mengapa? Karena ketika kita melakukan perawatan, kita akan melakukan analisa apakah parts tersebut perlu kita ganti maupun kita perbaiki. Yang ketiga, kerugian material maupun personel akibat kerusakan dapat dihindari sedini mungkin. Nah, ini termasuk ke bagian analisa tadi. Kemudian, ini adalah keuntungan-keuntungan dari perawatan yang baik. Yang satu, berkurangnya kemungkinan terjadinya perbaikan darurat. Tenaga kerja pada bidang perawatan dapat lebih efisien, kesiapan dan kehandalan dapat lebih efisien. Kemudian memberikan informasi kapan peralatan perlu diperbaiki atau diganti, dan anggaran perawatan dapat dikendalikan. Sampai di sini ada yang mau dipertanyakan? Baik, kita lanjut. Kalau tidak ada, usaha untuk mengatasi kerusakan. Yang pertama itu merubah proses. Kemudian merancang kembali komponen yang gagal dan menggantikan dengan komponen yang baru. Meningkatkan prosedur perawatan preventif. Apa itu meningkatkan prosedur perawatan preventif? Sebagai contoh, melakukan pelumasan sesuai ketentuannya atau mengatur kembali frekuensi pada pekerjaan inspeksi. Nah, contoh pada
prosedur perawatan preventif ini misalnya pada contoh sederhananya pada sepeda motor kita perlu memberikan pelumas pada bagian-bagian yang bergesekan ataupun bergerak di luar daripada mesin, misalnya itu rantai maupun bagian-bagian yang bergerak lainnya. Kemudian meninjau kembali dan merubah sistem pengoperasian mesin. 3 cara mengantisipasi kerusakan. Yang pertama, perbaikan atau repair. 2, perbaikan secara menyeluruh atau overhaul. 3, penggantian peralatan tersebut atau replacement. Cara-cara perawatan mesin, cara-cara merawat mesin yang efisien. Perawatan korektif. Apa itu perawatan korektif? Perawatan korektif adalah tindakan perawatan yang dilakukan untuk mengatasi kerusakan-kerusakan atau kemacetan yang terjadi berulang kali. Prosedur ini diletakkan pada peralatan atau mesin yang sewaktu-waktu dapat rusak. Dalam kaitan ini perlu dipelajari penyebab-penyebabnya. Penyebab apa dan bagaimana tindakan kita selanjutnya. Kemudian perawatan berjalan. Pekerjaan perawatan berjalan dilakukan ketika fasilitas atau peralatan dalam keadaan bekerja. Perawatan prediktif adalah perawatan yang dilakukan untuk mengetahui perubahan atau kelainan dalam kondisi fisik maupun fungsi dari sistem peralatan. Di sini ada definisi maintenance. Saya minta tolong kepada saudara adik kita Fitri, tolong untuk dilanjut, dibaca. Baik, saya akan melanjutkan. Halo, Ya, boleh dilanjut. apakah bisa didengar? Bisa, lanjut. Baik, definisi maintenance adalah kegiatan pokoknya adalah menjaga kelangsungan proses atau produksi dengan tugas melakukan inspeksi atau pemeriksaan rutin, perbaikan atau reparasi, dan bongkar total atau overhaul. Perawatan atau pemeliharaan dalam kurung maintenance didefinisikan suatu kombinasi dari semua tindakan atau kegiatan. Dalam hal ini adalah merawat dan memperbaiki yang dilakukan dalam rangka mempertahankan atau mengembalikan suatu alat pada kondisi yang dapat diterima. Sekian, Pak. Baik, terima kasih Fitri. Nah, di sini ada tabel ataupun bagan jenis perawatan atau maintenance. Di sini ada perawatan terencana maupun tidak terencana. Tadi sudah kita bahas di atas apa saja itu tentang perawatan terencana maupun tidak terencana. Kemudian ada perancangan maintenance. Perancangan sistem maintenance yang baik seharusnya sudah diikut sertakan sejak awal perancangan sistem produksi dimulai. Ruang lingkup sistem maintenance cukup luas. Kemudian peralatan produksi menyangkut sarana dan prasarana langsung maupun tidak langsung dengan sistem produksi. Contoh sederhana pada perawatan maintenance misalnya perancangan saluran air buangan atau air limbah yang dipikirkan, yaitu bagaimana cara membuat maintenance dengan mudah dan murah di kemudian hari, yaitu dengan cara pembuatan bak kontrol di beberapa lokasi untuk mempermudah pekerjaan maintenance. Tugas utama maintenance. Tolong saudara Rijen untuk dibacakan. Baik, saya akan membacakan. Yang pertama itu adalah tugas utama maintenance. Yang pertama adalah pekerjaan administrasi atau klerek, yakni mengerjakan tugas-tugas administrasi kebutuhan maintenance, misal mencatat semua komponen yang keluar, masuk, rusak, dan yang diganti, dan juga kebutuhan yang lainnya. Yang kedua itu adalah pekerjaan teknis atau produksi, di mana membuat komponen yang susah dicari di pasaran, memperbaiki komponen yang rusak, menyambung komponen, serta melakukan overhaul. Nah, yang ketiga itu adalah pekerjaan preventive maintenance atau PM, melakukan inspeksi harian, mingguan, melumasi, man setting, dan melakukan running maintenance.
Baik, terima kasih. Di sini kita dapat melihat alur dari maintenance. Maintenance artinya adalah merawat dan memperbaiki. Implementasinya ada IKMB atau inspeksi kerusakan kecil, kerusakan menengah, dan bongkar total. Ditinjau dari segi kepentingan masyarakat diharapkan menjalin kontinuitas tersedianya produk yang bersangkutan di masyarakat luas, kemudian membantu menjamin peningkatan devisa negara, dan mampu bersaing dengan produk luar negeri. Ada 3 dasar utama dalam maintenance. Yang pertama, pekerjaan pertama yang mendasar dalam maintenance adalah membersihkan peralatan dari debu maupun kotoran. Karena debu atau kotoran ini akan menjadi proses kondensasi dari uap air yang berada di udara. 2, pekerjaan kedua adalah memeriksa bagian-bagian dari peralatan yang dianggap perlu. 3, pekerjaan yang selanjutnya adalah memperbaiki bila terdapat kerusakan-kerusakan pada instalasi. Di sini kita akan membahas unplanned maintenance atau tidak terencana. Itu adalah yang pertama emergency. Pemeliharaan darurat atau emergency maintenance yaitu kegiatan perawatan mesin yang memerlukan penanggulangan yang bersifat darurat agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Apabila dalam perawatan ini tidak diperhatikan, dikhawatirkan akan meningkatkan kerusakan mesin yang lebih parah. Di sini ada bagan atau struktur pada perusahaan bagaimana maintenance itu diterapkan. Yang pertama itu di lapangan, itu ada laporan kepada manajer dari maintenance, usulan tindakan penyelesaian yang akan disampaikan kepada manajer engineering dan maintenance, dan dibagi kepada manajer dari maintenance. Kemudian akan diberikan data lengkap, usulan penanggulangan, kemudian bagian perencanaan rencana tindak lanjut, kemudian akan diteruskan kepada manajer produksi sebagai surat tugas perbaikan, kemudian laporan penanggulangan kerusakan dan analisa yang akan diteruskan menjadi tindak lanjut penanggulangan. Baik, sekian bahan materi diskusi kita, pelajaran kita hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Mau bertanya, Pak? Baik, silakan. Rijen. Di sini tadi saya sedikit bingung dengan yang Bapak jelaskan dengan unplanned maintenance. Apakah unplanned maintenance ini juga perlu diterapkan di kendaraan-kendaraan seperti sepeda motor gitu, Pak? Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya akan jawab. Jadi unplanned maintenance itu atau tidak terencana ataupun yang sering disebut dengan pemeliharaan darurat atau emergensi darurat itu adalah perbaikan atau tindak lanjut yang diterapkan untuk mesin ataupun kendaraan yang terjadi kerusakan yang tidak direncanakan. Artinya begini, ketika kendaraan ataupun mesin itu sedang kita operasikan tetapi mengalami kerusakan, nah tentu kita memiliki rencana-rencana untuk melakukan tindakan perbaikan. Baik, terima kasih. Kemudian Bapak akan memberikan kuis. Bagi siapa yang menjawab, Bapak akan memberikan nilai. Sudah siap? Pertanyaannya adalah, berikan contoh satu pemeliharaan ataupun maintenance pada sepeda motor. Siapa yang bisa menjawab? Izin menjawab, Pak. Baik, Rijen, silakan jawab. Menurut saya salah satu maintenance pada sepeda motor yang rutin dilakukan atau dikerjakan setiap pengguna sepeda motor yaitu adalah penggantian oli, Pak.
Baik, cukup. Terima kasih. Jawabannya sangat bagus. Jadi pergantian oli itu adalah pokok utama pada maintenance sepeda motor. Terima kasih untuk jadi kita sudah pada di penghujung kegiatan pembelajaran kita. Terima kasih untuk adik-adik yang menyempatkan waktunya dan bergabung pada untuk pelajaran kita hari ini. Ini materi kita dapat kita download pada Google Classroom untuk dipelajari nanti, dan di pelajaran selanjutnya akan saya tanyakan kembali untuk memastikan bahwa adik-adik mempelajari lebih dalam materi kita. Terima kasih. Saya harapkan adik-adik untuk lebih semangat lagi dalam belajar. Sekian, kita akhiri pelajaran kita. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selamat jumpa di pertemuan kita berikutnya. Selamat pagi. Pagi. Baik, lanjut ya, cepat-cepat. Weh, ini